Okay. Congratulations for you. Congratulations. 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 Kan ulang yang ketiga dan kelima. I like to congratulate you on your achievement. Yes. Congratulations. Congratulations. Oke, ulang yang kelima. Congratulations. Congratulations. Shens. Ya, ulangi yang kelima. Congratulations. Oke, good. Tepuk tangan. Good. Sekarang Elvin dari atas. Congratulations and celebration. Yes. Happy birthday. Happy anniversary. Iya, jangan lupa D-nya ada. I'd like to congratulate you on your achievement. Congratulations for you. Congratulations. Yes, ulangi yang ketiga. I'd like to congratulate you on your achievement. Yes, good. Tepuk tangan. Oke, jadi materi pertama itu tentang congratulation and celebration. Jadi dia punya arti apa dan apa. Jangan sampai kita sebelahnya tapi kita belum tahu arti apa. Coba sekarang kita mau ajar besok. Besok punya paket kesan di sini biasanya punya Paket belajar. paket belajar paket yang normal. Belajar tuh termasuk normal, ada 4 giga kok. Oh ya, oke. Nah, Cafe itu akan bantu untuk belajar bahasa Inggris. Bagaimana dia punya cara baca, dengan dia punya tulisan, gitu. Dengan dia punya arti. Kita masih pakai namanya Google Translate. Besok suka pakai? Pakai terus toh, tapi besok salin sah. Copy paste satu, tanpa besok bikin satu-satu. Oke. Kalau oke nah. Jadi buka sa Google Translate. Nanti kau cari. Mau cari kata congratulation, coba pakai ketik ya, biar kau tahu nih dia tulisan itu seperti mana. Congratulation. Dan dia punya baca itu kan mana. Nah, ternyata congratulation itu artinya apa? Melvin. Selamat. Nah, pasti sudah tahu lah. Mungkin tahu. Selamat. It's too easy. Nah, dia pun cara bacanya karena kafetor. Congratulations. Nah, ini. Congratulations. Jadi kayak congratulations. Coba ulangi. Congratulations. Ya. Ulang. Congratulations. Okay, good. Sekarang kita mau cari celebration. Artinya apa? Perayaan. Jadi hari raya, berkaitan dengan hari raya gitu. Perayaan. Oke, bagaimana kita tidak hanya menerjemahkan, tapi kita juga bisa lihat dia punya tulisan yang betul itu. Oh, ternyata begini ya. Terus dia punya cara baca itu bagaimana gitu. Nah, dia juga bukan hanya dalam kata sih, dalam kalimat juga bisa gitu. Tergantung kita mau kemana. Celebration. Yes. Celebration. Nah, oke. Sudah tahu? Kita baca sama-sama. Congratulations and celebration. Oke. Berarti sudah tahu ini selamat dan perayaan. Jadi mau mengucapkan selamat dan juga untuk hari raya tertentu. Misalkan tadi kan hari ulang tahun Jakarta atau hari Idul Fitri. Nah, terus happy birthday pasti sudah tahu toh. Happy anniversary juga sudah tahu. Ini yang masih baru. Congratulations for you juga pasti sudah mudah toh, lebih mudah toh. Congratulations for you. Selamat untuk kamu. Congratulations, selamat. Oke. Nah, ini yang harus diingat. Nah, sebenarnya ini tuh tadi
dia punya beda adalah dia dipakai untuk konteks yang lebih formal gitu, lebih resmi. Jadi ketong ngomong dengan biar kesannya lebih sopan gitu ya, lebih formal, lebih resmi, lebih sopan. Dan ini paling bagus tuh ketong ngomong dengan orang yang usianya lebih tua, misalkan kayak ketong punya pendeta atau ketong punya guru. Nah ketong bisa pakai ini jadi lebih sopan gitu. I'd like to congratulate you on your achievement gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini Vivi paham? Paham? Ya nih untuk contoh-contoh begini. Nah ini kapan ketong pakai ini Kak Veto? Oke, good. Ini hari jadi contohnya. Iya apa? misalkan Vivi kelas 1 terus ketemu pacar toh. Terus ini apa nih? Dong jadian tanggal 23 Desember misalkan. Terus doa ya Vivi. 23 Desember 2020. Terus 23 Desember 2021 Vivi mau ucap selamat di dia. Kira-kira kan? Yeay. Oh iya nih maksudnya loh. Oke. Jadi nanti dibilang Gitu itu sih. pakai saya, pakai itu. Atau misalkan mama dan bapak nikah. Yuni bapak nikah tahun berapa? Yuni lahir tahun berapa? Anggaplah 2006. Berarti tanggal tahun 2006, 2016, 2026 mau ulang tahun yang ke-20. Kira-kira buat ke mana? Mau ucap di bapak dan mama nih. Ayo. Berarti harus tambah angka 20 toh. Kan tadi contohnya ulang tahun yang ke-20. Itu mah pikir 20 tuh kan itu. Iya, 20 atau 21, kayaknya lebih mudah 21 deh. Nanti berketemu belajar ini hanya contoh. ST 21st. Jadi ulang tahun yang ke ini bapak dan mama, bahasa Inggrisnya mom and dad or sejenis itulah. Pokoknya mau bilang orang tua juga boleh, misalkan di status. Tapi kalau ketemu di status my beloved parents begitu lah. Nah, itu ketemu belajar itu lebih dalam. Tapi intinya tahu kapan menggunakan happy anniversary. Oke, sekarang ini kapan digunakan? V. Yang ketiga ini. Ketika yes, apalagi? Penghargaan. Misalkan dia dapat penghargaan apa begitu lah. Terus kalau 4 dengan 5 ini dia punya penggunaan bisa sama ya. Misalkan kawan ada kayak kakak kelas ada lulus kuliah, misalkan congratulations for you Kak Ati gitu. Congratulations for you Kak Tata. Congratulations for you Kak Iman, misalkan nanti Kak Iman lulus kuliah toh. Oh iya, satu lagi kayaknya Kak Veto perlu ajarkan juga. Bagus sekali. Ini kan sudah di ujian nasional toh. Misalkan yang ke-6 tuh happy graduation. Jadi selamat untuk graduation. Kan bisa mau ini apa nih lulus toh graduation. Jadi ini juga penting. Graduation. Coba cari dia punya, jangan kamu tadi salah. Nah ini tuh. Betul ya tulisannya itu ya. Graduation. Nah, jadi kayak J gitu. D dengan U bacanya kayak J. Graduation. Kayak J gitu. Happy graduation. Jadi selamat untuk kelulusannya, kan semua lulus SMP. Yes, happy graduation. Nanti tulis saya di akhir kelas, kau tahu sama-sama ucap. Oke?
happy graduation. Coba baca yang terakhir Sa. Graduation. Oke, J begitu ya. Coba sih. Graduation. Graduation. Oke, J. Dia punya DU nih bacanya kayak J begitu. Kedengarannya kayak J. Graduation. Graduation. Oke. Paham? Paham? Ente paham? Ane paham. Oke guys, sudah ya materi kita hari ini cukup. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Selalu. Oke, hapus ya. Sudah toh? Sudah. Oke. This is our first material or our first topic. Ini ada 5 contoh kata tanya. Ada what? What? Ini artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Oh, apa? Oke. Terus kata yang ini artinya when. Di sini dia punya H itu tidak dibaca, jadi namanya tuh silent letter. Jadi huruf yang diam tidak dibaca. Maksudnya dia pembacaan tuh sulit diucapkan gitu. Jadi what, when. Nah ini juga tapi karena ini kan Y, jadi cara bacanya Y bukan we. Oke, tadi kan kata dengan toh. Nah sekarang di sini dia punya huruf W ternyata jadi silent letter, jadi huruf yang tidak diucapkan gitu, jadinya who. Oke, who. Terus kalau ini dia punya H yang tidak diucapkan, jadinya where. Ini W-nya tidak dibaca, ini H-nya tidak, ini H-nya tidak, ini H-nya juga tidak. Jadi dia jadi what, when, why, who, where. Ulangi. What, when, why, who, where. Coba lebih keras. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Pelan-pelan tapi suaranya keras. What, when, why, who, where. Nah, ini terakhir. How. Bukan who. Bukan hodo. Bukan ya. Tapi dia how. Nah, ini artinya apa Kak Veto? Oh, ini belum. Ini artinya apa? Kapan? Kapan? Iya, yang benar itu adalah Kapan? when, ya. Ingat, kalau Kak Veto perlu tuh untuk lebih ingat tuh, kan di akhirannya n toh. Berarti nanti kapan juga akhirannya n. Jadi biar lebih ingat. Oh, when, n. Kapan, n. Toh, jadi when, kapan, when, kapan. Iya, ingat-ingat itu. Why ini mengapa? Mengapa kau tinggalkan aku? Who ini siapa? Where ini di mana? How ini bagaimana? Oke. Telah tahu hati. Coba ulangi. Artinya apa saja Kak Veto? Ada apa? Kapan? Mengapa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Oke. Nah, selanjutnya biasanya ini berarti dia tanya tentang apa toh, tentang kejadian, tentang peristiwa begitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu pertanyaan kalimat tanya yang ada apa, ada what-nya, berarti pasti dia akan tanya tuh terkait kejadian apa yang terjadi, ya toh, peristiwa apa yang terjadi gitu. Nah kalau kita sudah mengerti ini dia maksud mau tanya apa, ketong ketika misalkan ada teks atau ada percakapan begitu, berarti ketong bisa cari yang namanya, ketong bisa merujuk yang namanya verb atau ini bisa hapus tuh sis. Oke. Betul betul. Verb yang artinya kata kerja. Jadi biasanya tuh sangat akrab ya. Kata apa nih? Kata tanya apa nih? Biasanya dekat dengan dia penjawaban itu akan berkaitan dengan kata kerja. Misalkan ini apa yang terjadi waktu beberapa tahun silam. Misalkan ada terjadi ini kejadian tabrak menabrak. Misalkan itu tabrak menabrak berarti ada peristiwa yang terjadi. Itu kata kerja, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang terjadi begitu. Jadi
nanti baru kita belajar lagi apa contoh-contoh kata kerja gitu. Tapi intinya adik-adik tahu kalau apa ini untuk memudahkan ketong bisa lihat namanya kata kerja gitu. Nah kalau kapan ini berarti dia berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan ini. Waktu itu kan jam, hari, bulan, tahun, itu dong. Jadi nanti pokoknya kalau ditanya kapan berarti jawabannya tuh akan berkaitan gitu. Misalkan beberapa tahun yang lalu gitu. Itu kan kapan tuh, atau hari Rabu kemarin, atau bulan depan, atau tahun depan. Nah itu dia berkaitan dengan kapan. Jadi kalau ada when, ditanya when berarti cari teks yang dia bahas tentang kayak ada tanda-tanda waktu ya. Nah kalau why ini biasanya kalau di teks dia lebih panjang jawabannya gitu. Jadi biasanya ditanya tuh contohnya ini, why does Emily congratulate Raka? Kenapa Emily mengucapkan selamat di Raka? Nah itu kan jawabannya bisa panjang toh, tapi biasanya diawali dengan jawaban yes, karena bla 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 gitu. Jadi dia agak panjang. Kalau kapan tuh berarti dia hanya berkaitan dengan waktu toh, misalkan kemarin gitu lah. Tapi kalau mengapa itu lebih panjang jawabannya. Jadi because kenapa ini Emily mengucapkan selamat kepada Raka, because Raka memenangkan apa begitu. Jadi jawabannya lebih panjang. Nah terus kalau di mana berarti dia berkaitan dengan dengan apa, Vi? Tempat. Yes, betul. Berkaitan dengan tempat. Jadi kita tinggal baca tempat itu kayak bisa gereja ya, atau bahasa Inggrisnya apa? Church, atau di school, apalagi tempat-tempat. Di rumah, house, apalagi school, di library. Iya, gitu. Jadi kalau tanyanya where, maka pasti jawabannya adalah berkaitan dengan tempat, atau lebih tepatnya tuh kayak lokasi. Jadi dia lebih ke lokasi gitu. Misalkan lokasinya tuh di Jalan Abri atau Jalan Tudameda misalkan. Jadi kayak peristiwanya tuh terjadi di situ gitu, berkaitan dengan tempat, lokasi juga. Jadi bukan hanya ke tempat yang gereja atau rumah atau perpustakaan atau sekolah, tapi dia berkaitan dengan lokasi. Jadi jalan B, jalan C, atau di kampung A, di kampung B gitu. Itu kan tempat terjadinya peristiwa. Nah, lalu yang terakhir itu bagaimana. Nah, biasanya bagaimana dengan mengapa ini seimbang ya. Jadi dong jawabannya harus panjang-panjang. Nah, tapi biasanya kalau pertanyaan bagaimana ini dia berkaitan dengan suatu proses atau tahapan begitu. Jadi kayak kegiatan itu atau bagaimana proses berlangsungnya proses kita gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi itu dia biasanya pakai proses. Jadi kita bisa jawab misalkan tahapannya atau firstly, kedua secondly, begitu. Jadi ada proses, ada tahapan untuk pertanyaan bagaimana gitu. Nah, jadi itu salah satu tips yang kakak bisa kasih. Jadi pahami pertama tuh dia mintanya apa, ini kata tanya apa yang dipakai di situ. Nah misalnya ini, where do you think the dialogue takes place? Berarti ada kata tanya apa di situ? Where. Berarti yang ditanya adalah di mana. Berarti itu merujuk kepada tempat, ya toh? Tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Jadi itu. Terus ini yang kedua, what did Erlin and Raka just do? Berarti apa yang Erlin dan Raka baru saja lakukan. Terus why, what, apa toh. Nah terus ini yang pertama, pahami dia punya kata tanya apa yang diberikan, ditanyakan. Lalu yang mencatat terus paham, bisa when, iya, and and bukan and iya, kapan, when. Coba ulangi,
Di mana? Di mana? Mengapa? Nah, pakai bahasa ini deh. Nah, mengapa? Why? Bagaimana? Why? Bagaimana? Mengapa? How? Mm-mm. Siapa? Yes. Siapa? Jadi ingat kalau siapa itu dia puwe yang dibaca. Ya. Yang lain dong dia puwe dibaca, tapi yang itu tuh dia puwe yang dibaca. Di who. Gitu ya. What, when, where, why, who, how. Ulangi. What, when, where, why, who, how. Bagaimana? Masih Inggrisnya? Bagaimana? Yes, how. Ingat, bagaimana? How. Coba. How. Bagaimana? How. Siapa? Yes. Siapa? Who. Apa lagi? What? When? Kapan? Iya, ingat N di belakang. Iya, when kan N di belakang toh, berarti dia berarti juga ada N di belakang. When? Yes, where? Di mana? Oke. Ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada. Nah, sekarang untuk besok bisa jawab juga. Pastinya Sonde bisa lepas dari ketong menerjemahkan sendiri itu teks. Gitu. Menerjemahkan sendiri itu teks. Nah, supaya jangan bikin lambat, ketong coba untuk namanya adalah, jadi yang pertama tuh tahu 5W 1H. Terus yang kedua itu cari namanya apa ini artinya Kafeto? Artinya difficult words. Jadi kata-kata yang sulit untuk ketong pahami. Difficult ini susah, sulit. Words ini kata-kata. Jadi ketong cari, kalau ketong tahu ini dia punya pertanyaan mengarah di mana, berarti ketong coba terjemahkan lagi dia punya kata berikutnya, atau dia punya teks yang diberikan, atau biasanya kan dialog toh, dialog yang diberikan itu. Lalu ketong cari dia punya difficult words. Misalkan di dalam satu paragraf ini beta mengerti beberapa kata Kafeto, tapi ada yang beta sudah mengerti. Nah, ketong catat itu kata-kata yang ketong sudah mengerti. Misalkan tadi tuh apa? Achievement. Yes. Nah, misalkan ini satu kalimat nih, satu kalimat. Berarti ketong harus temukan kata-kata sulit di dalamnya, gitu. Beta sudah tahu ini nih Kafeto. Ini berarti kan beta toh. Tuh ini berarti kepada, gitu. Tapi bisa mengerti ini Kafeto. Nah, tugasnya ketong adalah catat. Congratulate itu artinya adalah selamat. Selamat. Atau mengucapkan selamat. On itu biasanya, aduh belum terlalu mengerti juga. On tuh, nah cari ini on ini apa? Terus your ini biasanya kamu, tapi kepemilikan, jadi bajumu, gitu. Berarti ini apa? Tinggal achieve. Nah, kafe itu kurang kata dahulu. Kafe itu bisa tahu achievement ini apa? Berarti cari lagi, tulis lagi achievement. Itu artinya apa? Nah, ini selain dia bantu ketong bisa terjemahkan satu teks, ini juga bisa menambah ketong punya kosakata bahasa Inggris, begitu. Jadi kata demi kata itu ketong semakin tahu, ketong semakin hafal begitu. Semakin banyak kata yang ketong tahu. Misalkan kayak belajar bahasa Indonesia, nah ketong semakin tahu kata baru, gitu lah.
Kita tahu kata baru. Misalkan kita pernah dengar kata integrasi, misalnya dari bahasa Indonesia, toh? Oh, kita tahu sekarang. Nah, sama juga kayak bahasa Inggris nih. Jadi kita bisa congratulate itu artinya selamat. Atau oh ini beta harus cari. Makanya KP tuh minta nanti bawa kamus. Bawa kamus supaya memudahkan. Oh. Terus achievement ini dia maksud apa? Nah, setelah kita sudah tahu, jangan terjemahkan full dulu, satu-satu kalimat itu sama apa gitu, satu-satu kalimat. Nah sekarang misalkan kita sudah on tuh di atau bisa juga pada, atau juga atas apa gitu. Terus kalau achievement ternyata dia punya arti itu achievement bisa apa tadi Kak bilang? Pencapaian atau sesuatu yang kita meraih gitu ya, sesuatu yang diraih. Nah, kita sudah tahu nih gimana caranya supaya kita bisa susun sandia. Harus ingat bahwa bahasa Inggris itu sampai boleh diterjemahkan lurus karena dia bukan kayak bahasa Indonesia begitu. Jadi dia itu kadang beberapa kata itu sonde ada artinya begitu, sonde harus dipakai gitu, sonde harus di ini. Kalau misalkan kita terjemahkan di bahasa Indonesia terus dia jadi terjemahan bahasa Indonesia, itu kalimat tuh kayak sonde ada gitu, dia hilang, sonde taruh dalam terjemahan kita. We learn about congratulations and celebration. Yeay.